Hai sahabat Brand Communication, kembali lagi bersama Miss Pate di channel YouTube favorit kita, Brand Communication Official. Di sini kalian akan mendapatkan informasi, info bisnis, info vokasi, tips and tricks, inspirasi dan seputar tentang brand communication. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Hai, kalian semua lagi pada ngapain nih? Gitu kan? Oke, kembali lagi bareng Miss Fate di sini yang akan memberikan kalian prediksi cuaca. Prediksi cuaca lagi ya, bukan dong. Pastinya apa? Yups, betul sekali. Pastinya akan memberikan prediksi tanggal pernikahan. Oke ya, langsung aja. Jadi Miss Wate kali ini akan memberikan tutorial kupas tuntas ya. Waduh, jadi episode baru nih, kupas tuntas. Kalian mah bikin aku jadi punya banyak ide nih, luar biasa loh penonton Brand Communication nih. Aduh, lope banyak-banyak, lope sekubon. Oke ya. BTW Miss tuh kalau setiap melihat video Miss tuh kayaknya suara Miss tuh sedikit-sedikit keras, garang, dan cempreng ya. Kalian setuju nggak nih? Coba dong komen di bawah, Miss pengen denger penonton setianya Brand Communication ini. Komen-komen dulu di bawah ya. Sebelum komen di akhir, komen dulu di awal. Oke deh, langsung aja kita buka Microsoft Word karena bener sekali tutorial kita hari ini masih Microsoft Word. Aduh, ini zoom in-nya terlalu besar ya bunda, kita perkecil dulu, kita zoom out jadi normal. Oke, sudah seperti ini. Kali ini Miss akan share kupas tuntas tentang apa lagi ya. Terakhir itu Miss upload tentang border. Nah, gimana kalau kita hari ini kupas tuntas tentang table gitu ya. Jadi nanti ada kesenimbang apa sih? Apa ya Allah, susah, kesinambungan. Nah, kesinambungan. Ya itulah ya, kesinambungan antara border dengan table. Ya, harap maklum lah guys, baru makan siang. Kalian udah makan siang belum? Ya jangan lupa makan dulu. Ya udah, makan sambil belajar. Oke, kalau kita mau mengaktifkan tabel itu kita ada di menu insert. Biasanya home, kita sekarang pindah ke insert dulu nih. Ya, di menu insert di sini ada table. Oke, ya perbedaannya nih. Kalau di sini itu kita bisa membuat, teman-teman bisa lihat ya di sini, nanti dilihat di sini nih. Aduh. Nah, di sini ini kita tuh mentok maksimal, kok mentok. Maksimal itu ada 10 baris dan 8 kolom. Kebalik nggak? Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 10 kolom dan 8 baris ya. Ini maksimalnya ya. Nih kalau kita klik, dia ada 10 kolom dan ada 8 baris. Jadi ini namanya kolom ya, yang ini namanya baris. Oke ya, ini kok hilang. Tadi kepencet ya. Ya udahlah. Nah, ini cara kita untuk membuat tabel gitu. Nah, kalau misalnya kita mengaktifkan tabel ya, kalau kita mengaktifkan tabel tuh kayak gini nih ya. Itu ciri-cirinya akan muncul 2 menu bar baru, yaitu menu desain dan menu layout. Oke, kalau misalnya kita klik di luar tabel nih, menunya hilang gitu ya. Jadi kalau kita sedang mengaktifkan tabel, otomatis akan muncul 2 menu baru. Oke, selanjutnya kita kalau misalnya mau ngetik di tabel tuh ya ngetik aja gitu. Iya kan, ngetik aja lah gitu kan ya. Nah, ini diketik ini ya, ini biasa aja gitu mah, diketik. Terus selanjutnya kalian bisa nulis apapun di sini. Saya di sini ada nama, terus di sini ada nomor, ya di sini ada alamat, di sini ada rumah, di sini ada dia. Aduh, jangan, ya sudahlah seperti ini.
Oke, kalau misalnya kita sudah mengetikkan ini, ibaratnya kita sudah ngetik ya. Selanjutnya apa aja sih yang biasanya kita gunakan itu? Yang biasanya kita gunakan adalah apa ya? Iya, kita akan mengeditnya gitu ya. Kita di sini akan belajar ngedit. Di sini ada menu desain. Nah, namanya desain gitu ya, untuk mempercantik atau memperindah tabel yang akan kita gunakan. Oke, di sini itu ada style optionnya. Sebenarnya ini nggak perlu kita iniin ya. Nih, ini sebenarnya pengaturan dari table stylenya. Jadi kalau kita mau ngatur yang table style itu kita bisa bikin di sini nih. Ya teman-teman checklist aja dah, itu pasti bakalan kelihatan loh. Tuh apa aja perbedaannya. Tuh kalau kita pilih otomatis tuh warnanya akan sesuai dengan style yang sudah disiapkan oleh siapa si Microsoft Word-nya gitu. Jadi ini kalau kita pakai table style, ini pengaturannya di sebelah sini. Oke, di sini ada shading. Nah, kalau misalnya kita ingin yang manual gitu, kita pilih di sini nih shadingnya. Nah, kok nggak ngefek? Ya nggak ngefek dong, karena tadi warnanya sama-sama biru. Nah, jangan lupa di blok dulu gitu. Ya kalau ngeblok table ya biasa kayak gini aja sih. Tapi kalau mau semuanya tinggal klik tanda plus di sini nih. Ya. Oke, misalnya kita shading. Ya, teman-teman sudah tahu fungsi shading itu apa. Ada lagi saya ingatkan bahwa silahkan tonton tutorial dari Brain Communication. Oke ya, ini shading, warnanya ngejreng ya, yang nggak ngejreng aja lah. Oke, setelah di shading, nah di sini ada yang namanya border. Oke, misalkan zoom in dulu biar kelihatan. Nah, kalau misalnya dia garisnya putus-putus, itu bukan berarti dia lagi putus cinta gitu. Tapi, itu dia nanti kalau misalnya kita print itu nggak ada garisnya. Coba, kita di sini pilih print preview. Nah, nih lihat teman-teman bisa lihat ya, nggak ada garisnya. Tuh, kosong kan? Kosong. Jangan bilang kayak hati. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau dia garisnya putus-putus, ingat dia bukan habis berantem sama cowoknya, bukan, tapi dia artinya itu tidak ada garisnya yang muncul saat nanti akan di print. Nah, bagaimana cara memunculkan garisnya? Ini karena hampir semuanya hilang kecuali yang ada garis-garis biru, maka misalkan blok semuanya, kita bisa ke menu desain. Ya, di sini nanti ada border, atau di menu home juga ada border. Sama aja ya, mau pakai yang di home atau di desain yang table tools ya. Nah, kita pakai border aja lah yang dekat. Nah, ini nih ya, akan kelihatan tuh all border. Lihat, akan ada garisnya semuanya. Tapi kalau misalnya kita hanya pilih nih yang outside tuh, hanya di outside-nya saja gitu. Tapi kok ini muncul ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita inside itu sebenarnya hanya garis sininya. Ya. Garis dalamnya. Oke, selanjutnya. Ini kan garisnya polos nih. Miss mau ngedit yang garis tepi luarnya itu kotak tebel, ya. Nah, kita ngaturnya itu ada di border and shading paling bawah. Di sini tepinya mau dibikin yang tebal ya, kita bisa pilih yang mana ya, yang ini. Nah, ini kita pilih yang 1,5 aja. Nah, tengahnya mau silangkan, yang dalamnya itu mau diganti yang apa? Yang tipis. Ya, yang tipis ini itu untuk bagian tengah-tengahnya kayak gini ya. Tuh, jadi kita bisa lihat di preview ini nanti tampilan tabel kita seperti ini. Ya. Garis luarnya itu nanti akan tebal dan garis dalamnya itu akan tipis seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kan sama kan ya, seperti previewnya. Tuh. Ya.
Nah, selanjutnya coba kita otak-atik lagi nih. Biasanya ini kan judul ya. Di judul sini bawahnya mau tak kasih garis nih, di atas ini mau dikasih garis. Ini yang cantik lah. Nomor, nama, TTL, alamat rumah dia. Kenapa? Oke. Nah, ini nomornya ya nggak perlu, ada itu aja lah. Selanjutnya, nah biasanya kan di bawah sini tuh ada garis ya, garis pembatas antara si judul sama isi. Nah, itu cara buatnya, kita blok yang atas. Mau ngeblok yang atas atau ngeblok yang bawah itu nggak ada masalah ya, tergantung nanti kita milih di border and shadingnya. Nah, ini mau miss buat yang garis 2. Jadi kalau kita pilih tadi ngeblok yang bawah sini di baris 2, maka nanti yang kita klik yang atas. Tapi karena kita ngebloknya yang di bagian judul, yang kita klik yang bawah. Selanjutnya kita klik oke. Tuh dia kegeser. Ya, jadi dia kelihatan ya bedanya. Nah, selanjutnya misalnya di sini nih, paling bawah juga mau diganti. Ya tinggal diblok aja sesuka kita. Misalnya nggak mau sampai full, segini aja cukup. Oh, silahkan. Kita pilih lagi garis apa ya. Misalnya garis inilah. Ya, gelombang asmara. Kita klik yang di atasnya sini, selanjutnya kita klik oke. Nah, ada gelombang. Oke, sudah. Itu berkaitan dengan pembuatan border. Nah, kalau misalnya mau diwarnain bordernya, itu kayak yang tadi. Ini misalnya di baris sini nih deh ya. Mau tak kasih warna. Klik border. Yang bagian atasnya sini mau miss ganti yang ini tapi berwarna biru. Jangan lupa diklik di sininya biar berubah, terus klik oke. Nah, kalau misalnya di sini dia nggak jelas nih bentuk garisnya apa, itu artinya ada 2 jenis garis yang berbeda. Kok bisa? Lihat nih ya teman-teman, di sini nih garisnya di sini bergelombang, yang di sini tuh nggak bergelombang. Makanya saat di preview di bagian border and shading ini, dia garisnya kayak gini. Kita klik oke. Tuh lihat, dia akan berwarna biru. Oke, sampai sini nggak perlu bingung lagi kan ya berkaitan dengan border. Aman, masih sehat, alhamdulillah. Oke, setelah kita bermain dengan garis dan border, selanjutnya biasanya apa nih? Coba kita cek lagi di desain. Oke, ini sudah ya. Nah, draw border ini sebenarnya sama kayak yang di border itu, yang bagian draw table ya, intinya sama aja. Jadi ini nih sebenarnya masih bagian dari border. Oke, kita lanjut ke menu layout ya. Oke, di menu layout ini yang biasanya akan sering digunakan itu dari bagian sini nih, row and columns, merge, cell, size, alignment gitu. Biasanya cuman ini sih yang akan sering dipakai ya. Cell size-nya pun jarang, paling kebanyakan ini. Nah, misalnya di sini misalkan menambahkan nomor 1 ya. Ini kan aturan dari nomor 1. Kita aktifin nih, bukan kita aktifin, kita pilih baris nomor 2 di sini. Terus kita di sini insert. Ya, kita pilih insert above ya. Kalau teman-teman bingung, ini tuh apa ya? Kita tuh lihat aja gambar dari toolsnya. Oh, ini dia nambah baris ke bawah. Baris ke atas. Oh, ini nambah baris ke bawah. Ini ke kiri, ini ke kanan gitu. Itu di bawah, ini nambah di atasnya, bergantung dengan sel atau baris yang aktif gitu ya. Oke, ini sudah tambah tapi kok jadi kebanyakan. Nah, kalau misalnya kebanyakan kayak gini, kita bisa delete ya. Kita blok, kita di sini pilih delete ya. Kita apa yang mau kita hapus, selnya kah, atau kolomnya kah, atau barisnya, atau tabelnya ya. Yang di sini yang akan miss hapus itu barisnya, makanya kita pilih delete rows ya. Nah, kalau yang ini yang akan miss delete itu adalah kolomnya, karena ini kebanyakan ya. Nah, kita pilih delete
kolom. Oke, sudah. Ini berantakan ya. Bukan berantakan, maksudnya ini jelek ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti bisa diatur lagi. Teman-teman kan sudah jago di sini. Oke, ini berkaitan dengan insert ya. Yang namanya insert itu kita menyisipkan ya, atau menambahkan gitu. Sudah kita sisipkan, terus kita juga sudah belajar delete atau menghapus. Selanjutnya kita akan belajar tentang merge ya. Ini untuk menggabungkan beberapa sel ya. Jadi satu kotak itu namanya sel. Nih satu kotak ini sel. Misalnya di sini mau gabungkan, nih kita seleksi atau kita blok yang mau digabungkan itu apa. Terus kita pilih di sini merge cell. Tuh dia akan menjadi satu sel. Misalnya di sini akan gabungan lagi nih dua ini. Kita seleksi atau kita blok, kita pilih merge cells. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Misalnya di sini di blok merge cell. Nah, kalau misalnya wah salah nih, seharusnya yang ini nggak usah diiniin. Nah, kita split cell ya. Nah, ini agak mikir nih, split cell. Ini satu sel ini akan jadi berapa nih? Akan bikin berapa ya? Akan bikin satu kolom aja, tapi dia barisnya ada, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Akan bikin 5. Kita klik OK. Nah, ini split cell ya. Jadi dia itu membuat apa ya? Bukan mengembalikan baris lagi ya, tapi intinya nih yang tadinya cuma jadi satu sel kita bisa bikin jadi beberapa ya. Memisahkan ya, split. Kalau split table itu kita akan memisahkan table ini ya. Misalnya aktifnya di sini, kita pilih split table, nanti akan terbagi jadi 2 ya gitu. Kita undo aja dulu. Oke, itu tadi berkaitan dengan merge ya. Oke, selanjutnya di sini ada height and width. Itu adalah ketinggian dan kelebaran dari si selnya ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngatur panjang lebar itunya, itu dia ada di sini. Ya, yang digeser tuh yang kayak ini nih, apa ya? Titik-titik kecil-kecil ini yang kita atur. Ya. Oke. Ini yang kita atur. Ya, begitu. Ya, sudah diatur. Atau kita bisa di sini nih sebenarnya ya. Ini manual di sini. Jangan lupa di blok dulu. Nah, di sini kita atur tingginya menjadi 1. Dia tingginya akan jadi 1 cm. Lebarnya semua jadi 1. Tuh ya. Ih, berantakan banget. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, namanya latihan lah ya. Yang penting teman-teman tahu gitu. Kenapa kok jadi kecil kayak gini? Karena kan tadi digabungkan. Satu sel, dia di sini kita aturnya height-nya cuma 1. Makanya wajar di sini tuh tingginya jadi lebarnya jadi 1. Oke, kalau sudah itu berkaitan dengan cell size, tapi teman-teman tanda aja lah ya biar nggak terlalu berantakan. Sudah, sekarang kita akan belajar berkaitan dengan alignment-nya. Gitu. Nah, yang ngomongin alignment itu perataan. Kalau di tabel ini ada 9. Nih, kita lihat ya. Ini kita rata kiri atas, tengah atas. Nah, yang detail aja deh, yang kelihatan. Tengah atas, ini kanan atas, kanan tengah, tengah-tengah, tengah kiri, bawah tengah, dan bawah kanan. Ya, jadi teman-teman bisa atur sendiri sesuai keinginan. Kalau yang namanya text direction tuh, itu arah teksnya nih, ya. Tuh, bisa muter-muter kayak gini. Ya, jangan dikerjain dong. Kasihan, pusing dia. Oke ya, kalau cell margins ya, dia itu marginsnya, tapi ini nggak perlu diatur, biarin saja. Nah, begitulah cara bermain dengan table. Ya, tadi kalau di sini insert table, ini kita akan membuat table dengan ukuran paling maksimal itu 8 baris dan 10 kolom. Nah, kalau kita mengaktifkan table, itu akan muncul 2 menu bar baru. Menu bar khusus, yaitu menu bar desain dan layout. Di desain itu lebih ke tampilan dari si tablenya, ya.
sebenarnya kita nggak perlu pakai desain. Kenapa? Karena yang biasanya kita pakai itu adalah shading dan border. Ini sudah ada di menu home ya, nih shading dan border. Oke, caranya teman-teman tadi sudah pelajari. Nanti kalau misalnya lupa atau kecepatan Miss yang jelasin, kalian bisa throw ke belakang ya, throwback gitu. Oke, kalau di menu layout itu lebih ke apa namanya, kebutuhan kita. Biasanya di sini ada penambahan atau pendeletan table, kolom atau baris, penggabungan atau pemisahan di split, terus dia berkaitan juga dengan ukuran kolom dan barisnya. Terus di sini juga ada perataan dan direksinya. Oke, untuk tabel kita belajarnya segitu dulu. Nah, dari teman-teman adakah yang ingin ditanyakan? Atau Miss penjelasannya terlalu kecepatan? Ya, kalian komentar di bawah ya. Jadi biar Miss tahu evaluasi kelebihannya dan kekurangannya itu bagaimana. Untuk kebaikan video kita di next selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan bye-bye. Teman-teman, tadi itu ada yang ketinggalan di video tentang berkaitan kupas tuntas tables. Jadi akan Miss tambahkan secara khusus di sini berkaitan dengan table. Nah, tadi kan kita belajar untuk membuat table jika menggunakan ini bawaan ya, yang sudah disediakan ini. Tapi kan ini terbatas ya, maksimal itu hanya 10 kolom dan 8 baris. Bagaimana kalau kita ingin membuat table yang lebih dari 10 kali 8? Nah, di sini caranya. Yang pertama ada insert table. Ya. Kita akan menyisipkan table. Di sini adalah number of kolomnya berapa, kita mau bikin berapa kolom. Misalnya di sini ada 11. Jangan 11. Di sini ada 5 kolom. Terus barisnya misalnya di sini ada 20 baris. Ya, kita tinggal klik OK. Tuh, jadi kalau misalnya kita ingin membuat langsung banyak seperti ini, kan kalau misalnya lewat sini kan nggak cukup ya. Itu kita bisa pilih di insert table. Oke, selanjutnya selain pakai insert table, teman-teman juga sudah tahu berkali-kali kalau nonton video dari awal sudah berapa kali kita membahas tentang draw table, yaitu menggambar table secara manual seperti ini. Ya, ini sangat tidak apa ya? Kalau saya sangat tidak telaten. Oke, itu tentang draw table. Nah, selain draw table, di sini kita nonaktifkan dulu, klik lagi sekali, ya. Oke, selain draw tables, kita juga bisa pakai Excel spreadsheet, ya. Excel spreadsheet itu adalah kita akan menggunakan nih dokumennya itu Excel. Ya, teman-teman bisa lihat di sini nih. Menu barnya ini adalah menu bar dari Excel. Nah, kapankah Excel spreadsheet digunakan? Kita akan menggunakan Excel spreadsheet apabila dokumen kita itu banyak perhitungan matematikanya. Ya, jadi sangat disarankan jika kita itu tabelnya banyak menggunakan perhitungan, lebih baik menggunakan Excel spreadsheet. Kenapa? Karena di sini kita kan menggunakan fungsi Excel ya. Jadi itu akan sangat membantu. Oke, kalau sudah kita close saja si Excel spreadsheet-nya. Klik 2 kali sembarang. Nah, tapi kan ini aktif ya. Nih. Oke. Kita hapus saja, delete. Itu berkaitan dengan Excel spreadsheet. Nah, selain Excel spreadsheet di sini ada quick table. Ya, yang namanya quick itu kan cepat ya. Nah, ini biasanya digunakan kebanyakan itu kayak ada beberapa format yang sudah disediakan. Ya, ada tanggalan, terus ada table apa ini, beberapa table penjualan ya, ada matriks. Ya, kalender sih paling banyak. Gitu ya, teman-teman. Jadi benar-benar ini kita kupas tuntas tentang table. Ya, dari tadi cara bagaimana membuat table, terus kalau kita mengaktifkan kita kupas tuntas menu desainnya, kita kupas juga tentang menu layoutnya. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.